Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pikiran dan sikap yang merdeka, tetap dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini saya masih akan tetap membicarakan tentang isu dugaan palsu ijazah mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi tidak langsung ke pokok permasalahan ijazah, tapi yang melingkupi yang terkait dengan itu, yaitu dalam kaitannya dengan acara reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 yang diadakan di Fakultas Kehutanan Bulak Sumur UGM pada tanggal 26 Juli 2025 hari Sabtu kemarin. Seperti yang sudah banyak diperkirakan bahwa acara tersebut pasti akan memunculkan buntut-buntut fitnah baru, framing baru, dan isu-isu yang baru yang terkait dengan, masih dikaitkan dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo seperti itu. Salah satu yang menjadi sorotan kita adalah munculnya berbagai framing dan fitnah yang begitu melukai rasa kemanusiaan kita, ya, seperti itu. Sebenarnya reuni itu hal yang biasa saja, yang semua alumni perguruan tinggi, alumni sekolah-sekolah sudah terbiasa melakukannya. Tapi karena ini dipolitisir oleh para penuduh dan pendukung isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, maka menjadi ramai sekali seperti itu. Sebenarnya mau reuni kapanpun, dimanapun itu nggak ada masalah. Tapi itu tetap menjadi sorotan, bahkan di framing. Kenapa reuni diadakan tidak pas hari libur panjang seperti habis lebaran atau akhir tahun atau menjelang Desnatalis UGM seperti itu. Ini kan aneh sekali. Reuni itu kan hak prerogatif semua anggotanya seperti itu. Padahal sebelum Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 pada tanggal 5 Juli yang lalu, angkatan saya di UGM itu juga menyelenggarakan reuni dan biasa-biasa saja, nggak ada apapun. Ya biasa-biasa saja. Reuni itu kan tergantung keleluasaan kita yang menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Tidak ada yang boleh mengintervensi apapun. Toh itu juga atas biaya sendiri seperti itu. Tapi ya framing muncul semuanya seperti itu. Ada yang menyebut ini reuni settingan segala macam. Dan itu juga terkait dengan tuduhan di waktu-waktu yang lalu, ya, bahwa Jokowi dikabarkan bukan alumni Fakultas Kehutanan karena tidak pernah mendatangi reuni di fakultasnya seperti itu. Banyak tuduhan seperti itu di masa lalu. Dan itu sepertinya walaupun faktanya sudah beberapa kali Jokowi menghadiri reuni angkatannya dan juga masih ada video-videonya, tapi mereka menutup mata. Mereka hanya ingin melampiaskan framing mereka ke masyarakat seperti itu. Antara lain, kalau saya masih mengingat sekali pendukung para penuduh ijazah palsu seperti Ikrar Nusa Bakti itu dulu juga punya pemikiran seperti itu, bahwa Jokowi itu bukan alumnus Fakultas Kehutanan UGM karena menurutnya Jokowi tidak pernah mendatangi reuni di fakultasnya, reuni angkatannya seperti itu. Ini kan ya lucu, tidak masuk akal. Apakah kalau orang melakukan kegiatan harus lapor ke Ikrar dulu? Kan nggak mungkin lah. Kita juga nggak mungkin tahu detail manusia-manusia lain dalam hidupnya, nggak mungkin seperti itu. Ini contoh video di mana Ikrar dulu, saya masih ingat dulu dia menuduh Jokowi tidak pernah ikut reuni. Saya juga bertanya juga, ya, mengapa setiap ada reuni angkatan 80 atau yang lulus tahun 85 dari Fakultas Kehutanan itu tidak pernah sekalipun Jokowi hadir? Mungkin karena jurusannya beda. Karena saya lihat di Google, Jogja UGM tidak pernah ada namanya jurusan teknologi kayu. Ini lucu sekali, ya. Walaupun Ikrar Nusa Bakti seorang profesor, tapi cara pemikirannya kok terlalu naif dan terlalu absurd gitu, seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kita tuh nggak bisa mengikuti hampir setiap detail dinamika hidup seseorang lainnya, itu nggak mungkin.
Apakah kalau Jokowi menghadiri reuni harus laporan ke Ikrar? Nggak mungkin seperti itu. Jadi pikiran-pikiran naif itu juga ternyata menjangkiti di kalangan terdidik kita. Jadi kadang-kala saya juga membenarkan apa yang disampaikan Rocky Gerung bahwa orang sekolah, orang punya ijazah itu hanya bukti bahwa dia pernah bersekolah, tapi bukan bukti bahwa dia gemar berpikir seperti itu. Saya sangat setuju sekali. Banyak bukti-buktinya. Terus juga dalam reuni kemarin juga muncul fitnah dari seorang yang juga dari kelompok penuduh ijazah palsu, yaitu M. Taufik, di mana dia dan kelompoknya tipu UGM yang bernama tipu UGM itu dulu juga menggugat ijazah Jokowi yang dikatakannya palsu seperti itu. Dia menggugat di Pengadilan Negeri Solo dan pada tanggal 10 Juli kemarin gugatannya telah ditolak majelis hakim di Pengadilan Negeri Solo. Ini beritanya saya sertakan. Agak nggak jelas ya. Ini berita tentang saat ditolak hakim, tim tipu UGM Muhammad Taufik bakal ajukan citizen lawsuit soal ijazah Jokowi, seperti itu. Judul beritanya seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah Muhammad Taufik ini karena dia kalah di Pengadilan Negeri Solo, akhirnya dia mencari-cari hal-hal lain yang sebenarnya malah menjadi blunder bagi dirinya sendiri, seperti itu. Saya sebenarnya juga nggak setuju dia bikin komunitas yang nyerempet-nyerempet nama UGM dengan judul tipu UGM. Itu kan orang bisa mengasosiasikan itu dengan UGM, padahal itu nggak ada kaitannya, dan itu hanya seperti olok-olok aja. Tipu UGM kepanjangnya kan tolak ijazah palsu, usaha gak tahu malu atau apa itu, seperti itu kan. Dia bikin suatu akronim yang dipaksa-paksakan, pokoknya nyerempet-nyerempet nama UGM. Sebenarnya saya juga sudah nggak setuju dia bikin nama seperti itu. Dan Muhammad Taufik ini saya pikir juga sudah kelewatan ya, kelewat batas. Dia sepertinya tidak terima dengan kekalahannya di Pengadilan Solo kemarin. Dia menyoroti acara reuni dari Fakultas Kehutanan Angkatan 80 yang ada Jokowi dari tanggal 26 hari Sabtu kemarin. Justru yang ditembak adalah teman dari Jokowi itu sendiri yang bernama Pak Mulyono. Dia menyebarkan isu bahwa, bukan hanya isu, sebenarnya ini sudah menjurus ke fitnah, bahwa Mulyono itu sebenarnya adalah orang bayaran. Dia adalah calo tiket bis di Terminal Tirtona di Solo, seperti itu. Omongan dari Muhammad Taufik itu justru suatu fitnah yang keji menurut saya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya Pak Mulyono itu benar-benar alumnus dari Fakultas Kehutanan, dan data-data bukti-buktinya banyak sekali. Bahkan kita yang ada di grup-grup Kagama keluarga alumni Gajah Mada itu juga sudah membicarakan, dan sudah banyak kesaksian yang menolak keras fitnah dari Muhammad Taufik seperti itu. Kita tayangkan video saat Muhammad Taufik menghina, bahkan sudah memfitnah Pak Mulyono, alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980, teman Jokowi satu angkatan. Kita saksikan videonya. Ini benar-benar fitnah yang sangat keji sekali. Jadi saya sudah ketemu sama pengelola terminal. Saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode, dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wahyudi. Punya Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu maju, Surabaya, Barjo gitu ya. Jadi para termul-termul ini tolong ini beritanya disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Enggak usah didebat, ijazahku asli ya. Sangat keji sekali, bukan? Fitnah dari Muhammad Taufik kepada Pak Mulyono seperti itu.
Pak Mulyono benar-benar alumnus dari Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1987, tapi dikatakan oleh Muhammad Taufik bahwa Pak Mulyono itu sebetulnya adalah wakidi, seorang calo tiket bis di Terminal Tirtona di Solo. Ini kan pelecehan sekaligus fitnah yang sangat kejam sekali. Bahkan Muhammad Taufik tampak jumawa, dia mengagung-agungkan latar belakang pendidikannya dari UNS Solo, sehingga dia mengatakan, saya UNS, saya S1, S2, S3 di UNS Solo, jangan debat saya. Loh, emangnya fitnah seperti itu nggak boleh diluruskan? Fitnah seperti itu nggak boleh diklarifikasi oleh lain pihak seperti itu. Jangan mengagung-agungkan latar belakang pendidikan ya, Bung Taufik. Anda UNS, kami UGM, Pak Taufik. Jadi nggak perlu sebenarnya bawa-bawa latar belakang pendidikan. Kalau bawa latar belakang pendidikan justru akan memperjelek alma mater Anda seperti itu. Selain Muhammad Taufik, penuduh ijazah pun juga ikut-ikutan untuk menghina Pak Mulyono. Seperti seorang dokter yang katanya serba bisa menganalisa ijazah Jokowi dari sisi anatomi dan segala macam, itu juga ikut menghina Pak Mulyono. Dikatakan bahwa Pak Mulyono nggak mungkin alumnus kehutanan, nggak mungkin insinyur kehutanan, karena untuk beli gigi palsu saja tidak bisa. Mungkin dia merujuk pada penampakan fisik dari Pak Mulyono yang terlihat bahwa giginya sudah nggak utuh seperti itu. Itu kan body shaming dan penghinaan yang teramat keji ya seperti itu. Dan itu tidak masuk akal itu dilakukan oleh seorang yang menyandang gelar dokter. Padahal dokter itu selalu penuh dengan rasa kemanusiaannya tinggi seperti itu. Ini kalau ada dokter yang menghina seorang manusia sampai seperti itu, kita sangat prihatin sekali ya. Dan sekarang kita bisa buktikan bahwa Pak Mulyono benar-benar pernah kuliah di UGM, lulus tahun 1987. Ini bukti-buktinya akan kita tayangkan di slide berikut ini ya. Buku terbitan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2003 yang berjudul Membangun Hutanku yang Terlanjur Rusak. Kita cari di daftar isi. Ya, di sana ada daftar mahasiswa dari tahun 50-an sampai tahun 2000-an. Kita cari ke halaman yang dituju di belakang nih. Ya, kita cari mahasiswa yang masuk tahun 1980. Ya, sudah ketemu, tertulis 1980. Mungkin di halaman yang berikutnya. Kita cari nama Pak Mul, kita zoom. Ya, mana ya nama Pak Mul ya? Oh, itu sudah terlihat ada nama Pak Mulyono. Ya, kita zoom. Ya, ada ya, ternyata ya nama Pak Mulyono dengan nomor mahasiswa 1684 Mulyono. Ya, salah satu bukti ini ya, Pak Mulyono mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang di buku alumni, ini malah lebih lengkap lagi, ada foto beliau. Di sini datanya juga, biodatanya lebih komplit, yaitu Mulyono, kelahiran Sukoharjo 19 Juni 1961, nomor mahasiswa 1684, tahun masuk 1980, tahun keluar 1987, asal SMAN Sukoharjo, judul skripsi, Studi Analisis Biaya Angkutan Antar Pulau Kayu Gergajian asal Kalimantan di Pelabuhan Surabaya. Jadi ini sangat terkait sekali ya dengan klaim beliau waktu reuni kemarin. Beliau di jurusan Ekonomi Manajemen Hutan. Ini ada kesaksian dari Pak Heri Pras, kakak angkatan beliau yang dulu sama-sama di Jambi. Pak Heri Pras ini dulu di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan Pak Mulyono ada di Barito Pasifik, perusahaan perkayuan besar. Ini Pak Heri Pras bersaksi ya. Beliau sering ketemu di Jambi
dengan Pak Mulyono. Seperti itu. Dan ini semacam kegusaran dari saudara sepupu Pak Mulyono yang bernama Profesor Wiryono. Beliau guru besar di UGM. Beliau menerangkan sangat kenal dengan Pak Mulyono sejak kecil karena sepupunya, dan beliau dulu pernah satu kos dengan beliau di UGM ya. Clear ya, dari berbagai bukti yang sedikit yang saya tampilkan tadi, benar-benar Pak Mulyono itu terbukti beliau menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1987. Ini clear. Walaupun dari sedikit bukti yang saya sampaikan, pasti di Fakultas Kehutanan akan jauh lebih banyak lagi bukti-buktinya. Dan selain itu juga ada testimoni dari Pak Heri Pras yang merupakan kakak angkatan beliau. Juga ada testimoni dari Profesor Wiryono yang ternyata adalah sepupu dari Pak Mulyono. Bahkan mereka berdua dulu pernah satu kos. Mereka berada di fakultas yang sama, itu Fakultas Kehutanan, seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dibantah lagi dari bukti-bukti ini. Dan yang perlu sekarang ini dilakukan adalah Muhammad Taufik meminta maaf khususnya kepada Pak Mulyono, juga kepada Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Kehutanan, dan kami semua di Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, karena atas fitnahan Anda telah melukai kami di UGM maupun di Kagama. Seperti itu Pak Taufik. Anda harus meminta maaf dan klarifikasi atas tuduhan Anda kepada Pak Mulyono, seperti itu. Anda seorang penasihat hukum, seorang pengacara, seorang advokat, harusnya Anda memberi contoh yang baik untuk patuh pada hukum, seperti itu. Jangan malah bikin fitnah, bikin framing yang nggak jelas seperti itu. Jalani saja apa proses hukum Anda dengan Jokowi sebaik mungkin. Kalau Anda masih tidak puas dengan hasil Pengadilan Negeri Surakarta, ajukan banding, atau Anda pergi ke PT UN atau apalah seperti itu nggak masalah. Tapi jangan Anda melebar kemana-mana menghina teman kami, saudara kami di Kagama yang bernama Pak Mulyono. Saya himbau Anda untuk mencabut dan meminta maaf khususnya pada Pak Mulyono, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, dan Kagama. Seperti itu Pak Taufik, pesan dari saya. Demikian aja video singkat kali ini. Semoga ini akan menjadi hikmah bagi kita semua bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terima kasih. Salam merdeka.